Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan untuk dua host yang terbombastis di Rasil ya. Betul ya Bu ya? Dengan program santuinya ada Uncle Firman bin Muslim Tahir, ada Said Musa Al-Kaf, tinggi besar, ganteng-ganteng, suminteng. Saya tahu nih beliau kenapa nggak mau di sini, karena saya kelihatan kecil nantinya. Yang besar dan tinggi, saya sendiri di tengah. Masya Allah. Ada Ustadz Heri Nurdi yang tadi begitu luas menyampaikan keutamaan sholawat buat Nabi. Ada Ami Ihsan yang senantiasa setia menemani, dan jamaah pendengar Radio Rasil dan pendengar radio-radio yang bersinergi dengan Radio Rasil, juga pemirsa Rasil TV di mana saja berada. Tentunya yang hadir di sini lebih utama, karena ada ungkapan orang Arab, laisal khabar kal musyahadah. Yang namanya berita, katanya itu nggak akan sama dengan menyaksikan langsung. Tadi katanya baru tumben ketemu saya. Ya. Emang kalau di suara sama di langsung ini bedanya apa kira-kira? Lebih tua mana? Kalau gini auranya terasa Ustaz. Nah ini Said Musa tadi pesan, ada pesan dalam tuh. Kalau langsung begini tatap muka, auranya lebih terasa. Ini pesan dari beliau, untuk urusan ngaji harus talaki, wajhan biwajhin. Kalau namanya ngaji itu, berguru itu wajah dengan wajah, bukan lewat YouTube, bukan lewat Facebook. Walaupun Facebook artinya kan wajah dengan wajah ya, ya, bukan dengan Zoom apa Zoom, ya kan ya. Itu kan wajah kelihatan ya, tapi nggak akan sama. Betul, belajar mengaji nggak ada halangan dengan media apapun. Tapi tadi nih aura pertemuan itulah berbeda. Itu ya Bu ya. Kan sekarang banyak banget nih orang ngaji di mana? Ngaji sama Kiai Google, Masya Allah. Ustazanya YouTubah, gitu ya. Kan banyak begitu ya. Akhirnya ya begitu hasilnya. Gitu. Nah mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati, diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini acaranya apa? Tarhib Ramadan ya. Nah, Tarhib Ramadan. Jadi tadi ada Ustadz Maman sudah menyampaikan, ada dialog yang begitu dalam antara tiga masterpiece-nya Radio Silaturahim ini ya. Ustadz Herinya, Uncle Firmannya, Said Musanya, sebetulnya udah cukup ini ya. Terlebih lagi infonya kajian ini jam 8 sampai jam 11. Nah sekarang udah jam 11 lebih
10, 13 lagi. Jadi udah ngapain lagi ini kita? Udah cukup mestinya ya. Tapi insya Allah yang sedikit bertambah keberkahan. Mungkin saya ingin bukan menambahkan sih ya, dan bukan menyempurnakan, karena disampaikan oleh Ustadz Herdudi sudah sempurna. Tapi saya pernah menyampaikan ini di Radio Rasil ya, Selasa siang itu, mengutip dari kajian kitab gurunda saya, murabi saya, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, seorang profesor dan doktor di bidang ilmu hadis. Di seputar sholawat, sebelum seputar sholawat, karena acara ini tarhib Ramadan, saya ingin mendefinisikan tarhib dan Ramadan. Boleh ya? Karena saya demen banget mendefinisikan sesuatu. Karena orang banyak salah paham memahami Islam itu karena salah dalam definisi. Ya, salah dalam mendefinisikan. Contoh, definisi Quran dan Sunnah itu beda dengan yang sejatinya. Akhirnya pemahamannya nggak sama. Ya, tadi kan pesan daripada guru kita Ustadz Heri Nurdi sedikit tadi yang komentar tentang beliau itu, pesan dari seorang dai ilallah, katanya bahwa di antara cara untuk berjumpa dengan Rasul menjaga sunnahnya, begitu ya. Ini sunnah aja nih sekarang, definisi sunnah banyak salah kaprah. Sunnah itu artinya aplikasi, ya, praktek dari panduan yang bersifat narasi yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bilang A, Nabi praktekin, itu namanya sunnah. Nah, gara-gara definisi yang salah kaprah tentang sunnah ataupun nyunnah, tadi munculnya tuh orang zikir dengan alat tasbih atau dalam bahasa namanya subhah, dibilang katanya bid'ah, enggak nyunnah. Untung ketemunya Ustadz Heri, ya udah nggak nyunah nggak apa-apa, anda yang wajib aja, kan begitu ya. Ya, kalau ketemu yang orang awam kayak kita gimana jawabnya? Bingung kita. Oh, jadi ini nggak nyunah ya? Repot kan jawabnya ya. Baik. Bab jenggot, orang yang nggak jenggotan, nggak nyunah. Saya mau tanya, ibu-ibu jenggotan nggak? Berarti ibu-ibu bukan ahlus sunnah. Ayo, boleh nggak begitu dibilang? Boleh nggak dibilang begitu? Coba ibu-ibu kalau dibilang, ibu kok nggak merah jenggot? Berarti ibu nggak jaga sunnah Rasul. Apa jawab ibu? Ayo coba, satu orang aja jawab. Ada yang bisa nggak angkat tangan? Satu orang jawab. Apa jawabannya? Kalau ibu dibilang sama orang, ibu ini nggak nyunnah karena ibu nggak melihara jenggot. Ayo coba, apa jawabannya? Coba satu orang jawab, yang satu orang jawab dengan jelas. Siapa? Ibu. Masa perempuan berjenggot? Oke, ibu. Yang namanya sunnah Rasul itu pilih-pilih nggak? Ajaran agama itu pilih-pilih nggak? Kecuali yang memang Allah pilihkan, khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan. Betul tidak? Betul tidak? Kalau namanya ajaran Islam itu nggak pilih ras, nggak pilih jenis kelamin, kecuali yang Allah sudah tetapkan. Itulah yang namanya sunnatullah. Nah, sunnatullah itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi makhluknya. Perempuan rata-rata nggak tumbuh rambut di bawah janggut ataupun di atas bibir, ya. Jadi yang namanya jenggot itu rambut yang tumbuh di daerah janggut. Ini namanya janggut. Janggut itu tulang pertemuan dua tulang rahang bawah kanan dan kiri. Ini namanya janggut. Kadang ada yang sampai tembus ke dalam, apa namanya, belah manggis ya. Kalau ada orang belah manggis cakep ya biasanya ya, sampai ke dalam sini tuh. Ya, ini rambut yang tumbuh dalam atas janggut ini namanya jenggot. Dalam bahasa Arab, al-lihyah asy-sya'run nabitu fauqal lihyah. Lahyah. Ini namanya lahyah nih. Tulang pertemuan ini ujung sini, rahang bawah.
rambut yang tumbuh di bahagian lahyah. Ini yang sebelah sini nih, di atas sebelah sini atau ke sini namanya bukan lagi jenggot, namanya beda lagi. Dalam bahasa definisi begitu. Itu satu contoh ya. Jadi memahami sunnah begitu. Nah saya nih dari mulai kecil dengar sunnah melihara jenggot, saya usahain diem-diem segini-gini aja. Dikasih minyak kemiri udah, Firdaus oil udah, betul nggak? Ya, kira-kira kalau udah diusahain nggak tumbuh-tumbuh, bagaimana? Apakah saya dibilang nggak nyunah karena nggak melihara jenggot? Dikerok enggak? Dulu dikerok katanya biar tebel, enggak tebel-tebel juga, segini-gini aja. Kalau Uncle Firman, Masya Allah, nggak diapa-apain, lebat ya, betul nggak? Itu bukan sunnah. Sunnah itu mesti merata, nggak karena alasan gen. Ya, kalau ini sunnah itu benar dipahami dengan definisi yang umum itu tadi. Ini orang kalau berjenggot ini harus dipelihara. Berarti setiap orang harus cari obat, cari cara agar tumbuh rambut di atas janggutnya. Itu definisi sunnah ya. Kok bisa begitu? Naam, begini. Ada sebutan panduan Quran dan sunnah itu kapan sih? Ada sebutan nih ajaran Islam, modulnya apa? Quran. Aplikasinya apa? Sunnah. Itu mulai kapan? Mulai seorang yang bernama Sayyiduna Muhammad bin Abdillah berumur 40 tahun. Betul tidak? Betul tidak? Ya, seorang Arab nih dari kota Mekah, lahir di kota Mekah, namanya Muhammad. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Baru ada sebutan ajaran Quran, agama bernama Islam sejak beliau umur berapa? Baik. Uncle Firman berapa usianya kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu nih. 25, subhanallah. Ya. 25 segini berarti bermutu. Berarti laki-laki yang bermutu ini beliau, bermuka tua. Coba. Usia beliau segini ini gennya tumbuh kan? Jenggotnya dan cambangnya ini kan tumbuh ya. Usia berapa mulai tumbuh? Selebat seperti ini. 40? 35? 19 udah tumbuh. 19 udah punya. Berarti beliau ini menjadi ahli sunnah sejak umur 19. Begitu ya? Nyunnah nih, ya kan? Ahli sunnah, ya. Baik. Nah, ini kan merupakan sunnatullah, bukan sunnah tadi aplikasi Quran ya. Tadi definisi orang yang salah banyak tuh ya. Sunnatullah memang sudah Allah bentuk kita seperti ini. Sunnatullah itu nggak akan Allah tuntut bila kita nggak bisa melakukannya. Itu namanya sunnatullah. Kenapa saya jadi perempuan? Saya mau jadi laki-laki biar bisa berdakwah luas kemana-mana. Allah nggak tanya itu nanti di akhirat, nggak ditanya. Saya terlahir gen saya ini nggak punya jenggot yang lebat seperti Uncle Firman. Allah nggak bakal tanya. Karena itu sunnatullah, bukan sunnahnya Rasulullah, bukan. Nah tadi ini Rasul yang sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun itu, beliau sudah memiliki jenggot, sudah berjenggot. Dan itu kebiasaan orang-orang Arab ya, laki-laki itu tampak gagah bila memelihara jenggot. Orang laki di Arab Bu, orang laki di Arab kalau usia 19 ini belum tumbuh jenggotnya, ganteng putih, dipanggilnya Amrod. Panggilnya apa? Amrod. Bahasa kitanya apa? Hah? Bencong. Bukan bencong sih. Ses. Hah? Ses. Bawaan tapi ya, bukan dengan gaya-gaya melambai jalannya. Nggak punya jenggot nih, cakep orangnya, putih kayak Habib Musa nih kan, ganteng. Untung beliau punya jenggot nih ya. Ya, bersih, licin, putih, Amrod namanya. Ini orang di ranah fikih punya hukum seperti perempuan. Artinya dia nggak boleh berkhalwat dengan sesama laki-laki. Tuh, di ranah fikih ya. Nggak boleh, kenapa? Ganteng.
Seperti perempuan gak ada janggotnya, khawatir menimbulkan fitnah. Tuh, itu namanya amrod. Nah, seorang bernama Muhammad ini sebelum menjadi nabi berusia 40 tahun, di usia 40 tahun sudah berjenggot. Baik, lalu beliau menerima panduan agama yang bernama Al-Quran. Nah, kapankah, ini kaidahnya Bu ya, Bapak sekalian, kapan, ini kaidahnya nih, belum masalah tarhibnya dulu. Kapan kebiasaan beliau ini masuk menjadi ranah ajaran agama? Kebiasaan tadi apa tuh? Apa? Melihara jenggot. Satu contoh lagi, ini biar kita cerdas nih ya menyikapi hal seperti ini. Orang Arab dulu nih sebelum Muhammad menjadi nabi dan rasul, dalam berpenampilan sudah ada kelas-kelasan. Apa namanya? Kelas-kelasan. Kalau sekarang kan ibu-ibu nih kelasnya apa? Yang kerudungnya si sesa, orang kaya, betul nggak? Kelasnya sosialita. Yang kerudungnya si sesi berarti kere, kan begitu ya, murahan. Kalau si sesa mahal, si sesi murah. Dengar ini, orang Arab tuh dulu, yang laki-laki nih, kalau dia setara sosialnya tinggi, cirinya pakaiannya ngampleh, tahu nggak ngampleh? Kalau bahasa orang sono ngampleh, itu baju ngampleh amat tuh baju gitu ya, panjang terseret di tanah, paham ya? Tandanya tuh orang hebat, orang kaya. Kalau perlu ada dayang yang bawain pakaiannya, iya, baik laki atau perempuan sama, bukan hanya perempuan yang ketika pesta itu, bahkan keseharian laki dan perempuan kalau orang kaya bajunya diseret panjang melebihi ukuran tinggi tubuhnya ya, dipegangin dibawa kemana-mana tuh baju lah, ujung bajunya, paham ya? Baik, datanglah Islam. Catat ya, tadi contohnya jenggot ya, Nabi, seorang Muhammad sebelum Nabi, seorang Muhammad sebelum jadi Rasul sudah melihara jenggot. Umur 40 tahun menerima wahyu, risalah ajaran Allah. Berpakaian begitu juga orang-orang zaman dulu. Nah, Rasul kita Nabi Muhammad ini terkenal orang yang sederhana, bahkan boleh dibilang tidak mapan seperti orang-orang itu. Pakaiannya cirinya di atas mata kaki. Bahkan sampai ada yang dekat tumit. Jadi gak sedikit sahabat berpakaian di atas, di bawah sedikit dengkul, di atas mata kaki jauh. Gambarannya, ini orang-orang kere, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, tuh orang kaya, pakaiannya ngampleh. Ada lagi, contohnya ada lagi. Nih. Apa namanya nih? Apa namanya? Bahasa Arabnya apa? Imamah, kain yang diikat di kepala. Beliau Muhammad muda dan orang-orang yang lain, baik orang yang belum beriman kepada Allah karena belum turun Al-Quran pada mereka, biasa pakai ini, biasa nih pakai ini. Baik, lalu beliau menerima wahyu. 3 perkara ya, jenggot, pakaian, cingkrang, dan serban. Kapan ini disebut bahagian dari ajaran Islam? Bila boleh diklaim sebagai ajaran Rasul, kapan? Ayo kapan kira-kira? Tahu nggak jawabannya? Bapak tahu nggak jawabannya? Katanya pendengar setia Rasil, harusnya tahu dong. Kapan? Jika ada panduannya dalam risalah yang dibawa oleh beliau dari Allah. Bapak Ibu buka, dalam Al-Quran ada nggak panduan urusan jenggot? Dalam Al-Quran ada nggak panduan urusan pakaian cingkrang? Dalam Al-Quran ada nggak urusan sorban? Maka itu bukan bagian dari ajaran Quran, budaya beliau yang dilestarikan oleh beliau. Boleh paham nih? Ya, kalau hijab pakaian seperti ini, contoh nih ya, contoh jilbab. Ibu-ibu, saya mau coba nih, bener nggak pendengar Rasil? Bapak nggak usah, urusan perempuan. Ibu-ibu, saya mau tanya, definisi jilbab itu apa? Angkat tangan satu orang, siapa yang bisa? Ibu baju merah,
Apa itu jilbab artinya? Penutup aurat. Ada yang lain yang lebih lengkap? Ibu? Baju yang menutupi seluruh aurat. Ada yang belakang ibu ini siapa nih? Ibu siapa yang seperti orang barat nih, kelihatan putih-putih lain ini. Coba ibu definisikan apa itu jilbab ibu? Jilbab. Kain menutupi kepala sampai dada, itu jilbab. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Boleh saya koreksi enggak? Nanti kalau saya salah, ibu kan perempuan ya, kan lebih tahu pakaiannya kan. Jilbab itu dalam bahasa Al-Quran pakaian luaran, outer. Itu jilbab. Bukannya jilbab ini yang bentuk kepala, kerudung, itu bukan jilbab. Itu namanya khimar. Nih ibu pakai tutup kepala nih, yang mereknya si Sesa, si Susi, Susu, semua tuh ya, segitiga, yang segi empat, yang panjang, yang semana, itu namanya khimar. Khimar itu penutup kepala. Orang Arab sebelum Islam udah pakai. Udah pakai orang Arab. Datang Al-Quran, tradisi itu dipindahkan menjadi syariat dengan aturan tambahan. Tahu nggak apa kira-kira? Khimar dalam Islam itu menutup kepala hingga dada. Itu dulunya kepala doang. Ibu lihat nggak orang-orang dulu tuh suka pakai apa namanya ini yang suka kayak cipluk tuh ya? Ya, itu khimar orang dulu begitu. Cuma pakai kain diikat sini. Kupingnya sebagian kelihatan kayak gini nih, kupingnya kelihatan kayak gini, kayak saya gini nih, pakai anting dia cakep yang mahal, ya kan, sini pakai giwang gede, ya nggak, lehernya kelihatan, depannya kelihatan, dada sebagian kelihatan, itu kerudungnya orang Arab, kerudung yang tradisi, boleh paham? Datang Al-Quran, kebiasaan yang bagus itu sudah bagus tuh, rambutnya ditutupin. Disempurnakan oleh Al-Quran dengan khimar yang Allah perintahkan, tutupi dengan khimar itu kepala hingga bagian depan dadanya, itu namanya khimar. Jilbab itu pakaian luar. Jilbab itu pakaian luar. Yang ibu pakai nih sudah bisa masuk kategori jilbab, bisa, karena ibu kan pakai pakaian dalam kan? Pakai nggak pakaian dalam? Pakai, kadang pakai tank top dalamnya ya, betul nggak? Gitu. Lalu ibu pakaian luar nih, gamis nih. Selama tidak menampakkan bentuk lekuk tubuhnya, itu sudah masuk kategori jilbab. Walaupun sempurnanya ibu pakai pakaian yang menutup sempurna, pakai lagi bahasa kita abaya, itulah jilbab yang hakikatnya. Begitu. Indah nggak Al-Quran? Tuh budaya tuh dipindahin, derajatnya dinaikin menjadi sebuah ajaran. Itu namanya sunnah. Sunnah tuh bukan yang lawannya wajib. Sunnah tuh artinya apa? Aplikasi Quran. Ada ibu menggunakan namanya apa nih? Niqab. Ya, apa namanya? Niqab. Tambah lagi sempurnanya. Ya, pakaian tertutup, wajah ditutup. Sempurna lagi tuh. Itu namanya apa? Jadi paham gak definisi sunnah nih? Jadi definisi sunnah itu kebiasaan hidup Nabi yang dikatrol oleh Al-Quran menjadi sebuah panduan ajaran dalam beragama. Itu namanya sunnah. Kalau tadi qiyamul lail, ya banyak bertasbih, itu sunnah yang definisi fikih, lawannya wajib. Maka tadi Ustadz Heri bilang, kalau dibilang saya nggak nyunah, biarin dah, saya mah ngewajib aja, gitu, paham nggak? Ya, itu sunnah lawannya wajib. Paham kira-kira? Baik. Dah, sebagai penutup nih, sudah ya, tadi komentar sedikit tentang masalah sunnah, supaya kita nggak salah paham dalam menyikapi sunnah. Jadi bukan berarti setiap laki-laki harus melihara jenggot. Pakaian tadi pakaian tuh, pakaian contoh lagi, ya pakaian yang dilestarikan oleh Islam bukan pendek panjangnya, cingkrang ngamplehnya bukan. Ibu kalau baca Al-Quran surah Al-Hasyr ada ayat yang berbunyi, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu nggak suka. Kalau bahasa orang kampung saya kagak demen. Ya, kalau bahasa orang sini ilok, kagak demen. Ada ilok ya, memang ilok. Ya, kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka dua tipe penampilan orang nih. Yang satu mukhtal. Mukhtal itu penampilan sombong dan congkak dalam cara berjalan.
cara berjalan. Kenapa disebut dengan congkak? Diartikan mengambil arti mukhtal pakai lam. Itu diambil dari kata-kata khuyul. Khuyul itu artinya kuda jantan, kuda jagoan. Ibu, kuda itu yang jantan, yang jagoan apalagi bisa menang lomba, itu kalau lewat kuda betina jalannya beda. Dia jalannya dadanya dibusungin. Paham nggak? Mau ngasih tahu sama yang betina, nih gua laki-laki nih, lu mau sama gua, yang lain jangan. Tuh. Paham nggak? Itu namanya khuyul. Kuda lomba, kuda balapan kalau menang jalannya begitu, teplak, 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 teplak. Ini dilihat ini dadanya nih. Paham nggak? Baik. Sekarang ada nggak aturan cara berjalan? Ada nggak? Ada kan? Jadi tentara jalannya boleh nggak sembarangan? Nggak boleh. Jadi model Pragawati boleh nggak sembarangan jalannya? Semua. Kenapa? Karena berjalan itu punya pengaruh psikologis bagi orang dan yang melihatnya. Paham nggak? Ya, ada orang jalan kan apa? Selebor. Tahu nggak selebor? Jalan sejadinya. Paham nggak? Coba saya mau tanya ibu-ibu, kalau jalan begitu orang demen nggak? Ya ilah. Jalan kayak itu yang cakep dikit, depan, belakang jelas tuh, paham nggak? Ya kan? Itu namanya mukhtal, gaya berjalan yang menampilkan kesombongan, bukan pakaiannya. Paham ya? Bukan pakaian cingkrang ataupun panjang. Oh, saya pakai sorban, pakai rida selendang, saya pakai imamah, saya pakai gamis dan jubah, nyunah nih, jalannya sombong. Ini mukhtal. Walaupun pakaiannya disebutkan mirip dengan pakaian yang biasa pakai Nabi dan Rasul, tapi karena berlagak ingin nyunah, paling nyunah, ini penampilan saya dan pakaian saya ini menghilangkan amal-amal baik saya. Boleh paham? Itu tadi mukhtal. Kemudian fakhur dalam gaya hidup. Jadi yang Allah nggak suka penampilan gaya berjalan, penampilan dalam berkendara dan berpakaian. Itu yang Allah nggak suka. Bukan ukuran cingkrang panjang ngamplehnya, tidak. Jadi yang ngamplehnya tadi tuh yang jadi kebiasaan buruk orang-orang kafir, ya. Allah ganti dengan penjelasan yang lebih detail. Boleh jadi orang cingkrang itu di atas mata kaki pakaiannya emang nggak punya duit lagi, paham nggak? Lu ngapa sih pakai tanah gitu nyunah? Enggak, emang duitnya segini doang tinggal. Emang apa? Rusak, anak potong lagi, tinggal segini celananya. Itu nyunah? Enggak punya uang lagi, kurang bahan. Boleh paham nggak? Ya, boleh jadi ada orang berpakaian menjulurkan pakaiannya. Ada hal yang ingin dia tutupi. Oh, kakinya cacat. Jadi kalau dia enggak ngamplehin, enggak turunkan itu pakaian di bawah mata kaki, kelihatan cacatnya. Kan begitu ya? Jadi orang punya macam-macam niat. Nah, gaya penampilan tadi orang-orang kafir Quraisy itu Allah atur dengan panduan yang lebih detail lagi dengan kalimat la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Cara berjalan, berpenampilan, berkendaraan. Bahkan dalam ayat Allah katakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas permukaan bumi dengan congkak. Udah. Bu, saya mau tanya, ada nggak orang jalannya memang udah begitu? Ada nggak? Ada kan, memang dada tegap kan, tentara. Tapi niatnya sombong nggak? Nggak mesti. Maka dia nggak dapat tuh celaan ayat tadi. Ada orang jalan nunduk, tapi mau dibilang khusyuk. Nunduk mau dibilang jaim, dapat tuh celaan ayat tadi. Itu termasuk orang yang mukhtalin fakhur. Dah, simpel nggak contohnya? Udah paham belum bedanya sunnah? Udah ngerti belum definisi sunnah? Sunnah itu aplikasi dari Al-Quran, bukan riwayat yang disebutkan kepada Nabi, tapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Nah, penutup tarhib. Arti tarhib apa ya? Apa tarhib? Penyambutan, itu tarhib. Ya, makanya kalau datang ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan artinya kamu bagikan keluarga bagi saya. Sahlan semua urusan menjadi mudah. Marhaban saya sambut silakan datang. Bahasa orang Keranggan seberang sono welcome. Tuh. Boleh paham ya? Itu namanya tarhib.
Apa itu Ramadan? Ramadan itu nama satu bulan. Emang apa istimewanya Ramadan? Pakai perlu disambut-sambut. Saya mau tanya, namanya nyambut-nyambut istimewa apa biasa? Istimewa dong. Kira-kira kalau saya datang ke rumah ibu, bapak disambut nggak? Sebagai apa? Ahlan, sahlan, apa mantu? Bukan main. Ya, itu istimewa. Kalau orang biasa nggak disambut, betul nggak? Ya, lihat. Ramadan ini kok perlu disambut, dimuliakan. Karena apa? Ramadan itu, Bu, sejak zaman dulu orang Arab sebelum turun Al-Quran, Ramadan bulan nggak punya nilai apa-apa. Bahkan sebagian orang ngeri datang Ramadan, karena Ramadan itu diambil dari kata-kata Ramad, artinya panas yang membakar. Jadi gambaran Ramadan itu musim bulan panas. Orang datang dengar Ramadan udah nggak demen, ya Ramadan mau datang lagi. Kalau sekarang Ramadan tiba kan begitu ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, kan begitu ya. Saya ingin berbagi pengingat reminder, pengingat buat saya dan Anda semua. Ini Ramadan ini gak ada apa-apanya tanpa Al-Quran. Jadi sejak kapan sih Ramadan mulia? Dirindukan, ditarhibkan, disambut. Iya. Bahkan kalau dulu pakai apa? Pakai meriam. Iya, meriam, pakai kembang api, pakai apa? Kentongan, pakai obor, nyambut Ramadan. Ya. Kenapa disambut? Jangan lupa. Jangan sampai lupa. Kebanyakan orang nih kalau udah begini nih lupa gara-garanya, lupa penyebabnya, kan begitu ya? Betul nggak gitu? Yang bikin Ramadan mulia itu adalah Quran. Jadi kesimpulannya, kalau bulan Sya'ban tadi kata Ustaz Heri, bulan sholawat, Ramadan ini Sya'ban menjadi mulia karena sholawat, karena ayat Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, turun di bulan Sya'ban. Maka Sya'ban dibilang bulan sholawat. Tadi kisah tentang sholawat keutamaannya sudah kita dapatkan dari Ustaz Heri Nurdi. Ramadan ini Al-Quran, nggak ada yang lain. Ini kalau bahasanya ekstrim nih. Kalau tadi Ustaz Heri bilang coba dah Ramadan sholawat 8 jam nggak berhenti. Nih Ramadan Quran. Yang lain tinggalin dulu. Quran. Bangun tidur Quran. Habis sahur Quran. Habis subuh Quran. Mau zuhur Quran. Ba'da zuhur Quran. Jelang asar Quran. Ngabuburit Quran. Mau buka Quran. Mau tidur Quran. Itulah Ramadan. Kapan masaknya? Ya masakan bisa dengar rasil juga sambil dengar Quran, kan begitu ya? Betul nggak Bu? Ya, di rumah punya radio nggak? Berapa jam? 24 jam? Nggak berhenti, betul nggak? Dengerin apa? Rasil. Kalau nggak ada ustadz yang nyampein narasumber yang jelasin, stylenya apa? Quran. Udah itu aja. Quran. Kenapa? Nih, saya kasih rahasianya. Kenapa sih Quran? Kok nggak yang lain? Kenapa sih Quran? Kok nggak yang lain? Kenapa sih Quran? Kok nggak yang lain? Mau tahu nggak? Mau tahu bener apa tahu aja? Tahu bener apa tahu aja? Nih kongkong mau tahu bener atau aja? Ya, apa rahasianya? Ya, ini pendengar hasil di mana-mana pengajian mirip-mirip nih. Pensiunan semua. Yang muda cuman Bang Ondi, Habib Oji, Habib Musa. Tuh ada tuh muda tuh, pojok tuh. Bang Medi tuh, kameramen. Muda nih, ya enggak? Yang lain nyak-nyak, aki-aki, babak-babak. Hasil Quran. Kenapa? Dah, ini sedikit penutup sebagai penutup rahasianya. Ibu, sekarang saya mau tanya Bapak. Apa yang Anda paham definisi Quran itu apa? Quran. Apa itu Quran? Arti Quran itu apa? Quran. Al-Quran itu artinya apa? Hah? Bacaan yang mulia. Cakep. Ibu bapak,
itu satu arti dari akar kata Quran. Jadi Quran ini ada punya akar kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, iqra'. Diterjemahin itu artinya bacaan. Baik, sekarang ibu udah bisa jawab baba. Atau yang agak muda nih, yang agak muda. Ini agak muda nih, ya. Arti bacaan itu apa? Kan Al-Quran Al-Karim, bacaan yang mulia, ya. Saya mau tanya, arti bacaan itu apa? Bacaan. Kok diam semua? Kenapa diam? Bacaan, apa artinya bacaan? Tadi kan katanya Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Sekarang arti bacaan itu apa? Informasi, itu berita. Bacaan yang selalu dibaca. Arti baca apa? Apa? Pengetahuan. Bacaan yang bisa dimengerti, dipahami. Arti bacaan itu apa? Petunjuk. Emang ada arti bacaan? Bapak Ibu orang mana sih? Orang Arab apa orang Indonesia? Ya harus tahu dong arti bacaan. Apa arti bacaan? Bacaan itu kumpulan huruf tersusun, ya, bermakna dan disuarakan. Itu namanya bacaan. Oh, baru tahu ya? Iya, baru tahu ya. Itu arti bacaan tuh. Ya Allah, udah aki-aki. Kumpulan huruf tersusun, mengandung makna dan disuarakan. Ibu nih kumpulan huruf nih, tuh, ya. Saya mau tanya, ini nih kalau saya nggak suarain, namanya apa nih? Tulisan. Iya, nggak suarain. Kenapa? Ini namanya apa? Kumpulan huruf kan? Yang disusun kan, mengandung makna. Saya nggak baca, namanya apa? Tulisan. Paham itu, pinter. Nah kalau bacaan disuarakan. Tulisan dan bacaan punya satu muara yang sama, kumpulan huruf. Apa? Kumpulan huruf. Quran itu yang tadi dari kata qara'a, yaqra'u, iqra', qira'atan, Qur'anan, itu artinya kumpulan huruf. Nah, kumpulan itu kenapa Allah namakan firman-Nya dengan kumpulan huruf tadi yang mengandung makna dan disuarakan alias dibaca, ya, agar itu kalamnya Allah terkumpul di hati kita. Itu tujuannya. Boleh paham nggak? Kalau ibu punya mushaf, taruh di rumah, enggak dibaca dengan lisan kita, nempel nggak di sini? Terkumpul nggak di sini? Tuh, Allah kepengen kita hidup ini ngumpul sama kalamnya. Kita berjumpa Allah nggak? Berjumpa Allah nggak? Saya mau tanya, pernah lihat Allah nggak? Pernah lihat Allah nggak? Gimana ibu menyembah sesuatu yang ibu nggak lihat? Ayo, bagaimana mempercayai sesuatu yang ibu nggak lihat? Kenapa? Ada Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak dibaca, bagaimana? Karena beriman kepada Allah lewatnya sini. Yang kelihatan mata batinnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhuma wa sallallahu alaihi, pernah ditanya, hai Amirul Mukminin, hal tara rabbak? Hai Amirul Mukminin, ente pernah nggak lihat Tuhan ente? Pernah lihatnya Tuhan? Saya tanya ibu, pernah lihat nggak Tuhan? Pernah lihat Tuhan? Pernah lihatnya Tuhan? Apa itu Tuhan? Ayo, saya tanya, apa itu Tuhan? Yang disembah, apa yang disembah? Tuhan. Apa Tuhan? Bu, Tuhan itu bahasa mana?
Apa arti Tuhan? Tuh, Tuhan itu bahasa Indonesia artinya hantu. Bener-bener. Apa tuh hantu? Hantu itu yang selalu menghantui kita kemana-mana, nggak bisa lepas dari kita. Laksana bayang-bayang. Ayo coba, ada nggak yang bisa kabur dari bayang-bayang? Itu Tuhan hantu, yang menghantui artinya yang mengikuti kita, mengawasi kita, melihat kita dimanapun, kapanpun. Panjang kan jadinya? Pada penutupan nih, ya kan ya? Kata Sayyidina Ali, masa saya beribadah, beriman kepada sesuatu yang saya nggak lihat? Cuma ente biar paham, saya ngelihat Tuhan bukan dengan bola mata, tapi dengan basirah, mata batin. Kenapa? Bola mata terbatas penglihatannya, mata batin tidak ada batasannya. Sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala zat yang tidak terikat dengan batasan ruang dan waktu. Alhamdulillah. Paham tidak? Kalau cuma ditaruh doang tulisan, kalau enggak dibaca enggak bisa ngumpul dalam hati. Itu arti qoro'a. Penutup lagi ya, akar kata Quran yang kedua bukan dari qoro'a tapi korona. Yakrinu qiranan wa qur'anan. Siapa yang orang Arab sini? Abdul Waji, Said Musa. Pernikahan, akad nikah itu bahasa kita. Orang Arab nyebutnya bukan akdun nikah. Apa coba? Akdul qiran. Kenapa disebut qiran? Korona itu artinya yang selalu bersama, tidak pernah berpisah. Tuh. Kita ada namanya qarin. Ini kita nih, qarin. Qarin yang baik malaikat. Qarin yang jelek namanya setan. Ini qarin. Bahasa kerennya nih soulmate. Kemana-mana gak mau pisah. Nempel terus, dikawal terus, betul gak? Ada istri tapi gak soulmate. Ada suami tapi nggak soulmate. Di mana bini lu? Tahu sono, kagak tahu di mana bininya. Di mana lakinya? Tahu. Lente bagaimana? Suami nggak tahu di mana, istri nggak tahu di mana. Tadi barusan ada, sekarang nggak tahu. Itu namanya pasangan istri suami yang bukan soulmate. Yang soulmate, nempel mulu. Kemana pergi? Kenapa Allah katakan Quran? Allah ingin kalamnya, firmannya, risalahnya, panduannya itu menjadi soulmate kita yang gak pernah berpisah kemana-mana. Hidup, berucap, bersikap, bertindak, berdagang, rumah tangga, bekerja, jabatan, semua berteman soulmate dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah segitu aja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa qarinan wa hudan wa qarinan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina, allimna minhuma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kasih oleh-oleh sebelum pulang. Dicatat doa setiap mau dan selesai baca Quran. Doanya pendek tapi maknanya begitu dalam. Satu, Allahumma habib ilainal Quran. Coba ikutin. Allahumma habib ilainal Quran. Habib ilainal Quran. Yang kedua, wahabbibil Quran. Wahabbibil Quran. Ilaina. Ilaina. Yang ketiga, wa khalliqna bi akhlaqil Quran. Bi akhlaqil Quran. Ibu, ikutin nggak apa? Wa khalliqna bi akhlaqil Quran. Bi akhlaqil Quran. Yang keempat, waj'alna
min ahlil Qur'an. Yang kelima, zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Apal belum? Apal belum? Hubungi Said Musa. Nanti akan diberikan catatannya. Ah? Ya, nanti. Pendek kan? Nanti di-share di Rasil ya. Allahumma habib ilainal Qur'an. Yang kedua, wa habbibil Qur'an ilaina waj'alna wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Yang terakhir, zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Tahu nggak artinya? Haya. Mau tahu nggak? Mau tahu benar apa tahu aja? Ya Allah, habib ilainal Qur'an, artinya jadikan hatiku bertambah selalu cinta kepada Al-Qur'an. Amin. Amin. Yang kedua, wa habbibil Qur'an ilaina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an cinta sama saya. Tuh. Mahal mana? Mahal yang pertama apa yang kedua? Mahal yang pertama apa yang kedua? Yang kedua lebih mahal gini. Yang pertama mahal, tapi yang kedua lebih mahal. Yang ketiga, wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an. Ya Allah, jadikan aku mampu berakhlak dengan akhlaknya Al-Qur'an. Rasul kana khuluquhul Qur'an. Yang keempat, waj'alna, jadikan saya suami, istri, anak, cucu, mantu, mertua, ayah, ibu, semua jadikan kami min ahlil Qur'an, bahagian dari keluarga dekat VIP-nya Al-Qur'an. Zahiran, zahirnya, batinan, hatinya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fawaz untuk ilmu-ilmunya. Terima kasih banyak juga Ustadz Maman. Tadi ada Ustadz Heri, ada Angka Firman. Ibu-ibu, bapak-bapak juga saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dan juga kita insya Allah bertemu lagi di udara Bapak Ibu. Jangan lupa karena ini masjid, ini rumah Allah, mohon sampahnya dibawa lagi keluar. Karena kurang lebih 11 menit lagi kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan, kita tutup semuanya dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.